Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di channel Demi Teraung yang akan menceritakan kepada teman-teman semua kisah-kisah mistis, tragedi dan sejarah kelam yang pernah terjadi. Kisah kali ini saya akan menceritakan hilangnya sebuah desa dalam satu malam. Ada sebuah kisah nyata yang pernah terjadi pada sebagian bangsa ini, yang mungkin kita telah lupa atau mungkin tidak tahu. Dan sayangnya peristiwa yang penuh dengan pelajaran ini sama sekali tidak disinggung sedikit pun di dalam buku pelajaran sekolah. Kita dan generasi muda tidak pernah tahu jika ada suatu desa yang penduduknya nyaris sama dengan kaum Sodom Gomora, senang bermaksiat yang terkubur seluruhnya dalam satu malam hingga tidak tersisa. Satu desa bersama seluruh penduduknya lenyap dalam satu malam, tertutup puncak sebuah gunung yang berada agak jauh dari lokasi desa itu. Inilah kisah tentang Dukuh Legetang yang masuk dalam wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Kejadian ini terjadi pada tahun 1955. Pada saat itu, Dukuh atau Desa Legetang yang terletak di Desa Pakasiran, Kecamatan Batur, Banjarnegara merupakan sebuah dukuh yang makmur. Berbagai kesuksesan di bidang pertanian menghiasi kehidupan di desa itu. Penduduknya cukup makmur dan kebanyakan seorang petani yang sukses. Mereka bertani sayur, kentang, wortel, kubis, dan sebagainya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi desa Legetang. Misalnya apabila di daerah lain tidak panen, tetapi mereka tetap panen berlimpah. Kualitas buah dan sayur yang dihasilkan juga lebih baik dari yang lain. Namun bukannya bersyukur dengan segala kenikmatan yang diberikan, mereka malah melakukan banyak kemaksiatan. Masyarakat Desa Legetang terkenal ahli maksiat. Perjudian di dukuh ini merajalela, begitu pula minum-minuman keras. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger, sebuah kesenian tradisional yang dibawakan oleh para petani perempuan yang sering berujung kepada perzinaan. Konon dicerita dari berbagai artikel, ada juga anak yang malah melakukan kemaksiatan bersama ibunya. Beragam kemaksiatan lain sudah sedemikian rupa parah di desa ini. Walaupun dusun yang lain juga sama, tetapi Desa Legetang sudah terlalu parah, terutama kemaksiatannya, ungkap salah satu warga saat ini masih hidup. Pada suatu malam 17 April 1955, turunlah hujan yang amat lebat di desa itu. Tapi masyarakat Desa Legetang masih saja tenggelam dalam kemaksiatan. Barulah pada tengah malam hujan pun reda. Tiba-tiba terdengar suara keras seperti sebuah bom besar dijatuhkan di sana, atau seperti suara benda yang teramat berat jatuh. Suara itu terdengar sampai ke desa-desa tetangganya. Namun malam itu tidak ada satupun yang berani keluar, karena selain suasana yang sangat gelap, jalan pun juga sangat licin. Hingga pada keesokan harinya, masyarakat yang ada di sekitar Desa Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu, barulah mereka keluar dan ingin memeriksa bunyi apakah itu yang terdengar amat memekakkan telinga tadi malam. Mereka sangat kaget ketika di kejauhan terlihat puncak gunung Pengamun-Amun sudah terbelah. Dan mereka lebih kaget bukan kepalang ketika melihat Desa Legetang sudah tertimbun tanah dari irisan puncak gunung tersebut. Bukan saja tertimbun, tapi sudah berubah menjadi sebuah bukit dengan mengubur seluruh desa beserta warganya. Desa Legetang yang tadinya berupa lembah ini sudah menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya mati. Gegerlah kawasan Dieng waktu itu. Semua orang tercengang dan suasana mencekam melihat seluruh kawasan dusun terkubur longsoran tanah. Tak ada sedikit pun bagian rumah yang kelihatan. Tanda-tanda kehidupan penghuninya juga tidak ada. Menyadari peristiwa itu, sontak masyarakat Desa Legetang terkejut. Kemudian banyak yang berteriak,
Legetang guntur, yang berarti legetang longsor, ucap para warga. Situasi saat itu menjadi ramai dan membuat masyarakat berbondong-bondong untuk melihat lokasi kejadian. Dari 351 korban jiwa, terdapat 19 orang yang berasal dari luar desa. Sementara itu masih ada 2 orang warga asli Legetan yang selamat dari bencana tersebut. Masyarakat sekitar terheran-heran, seandainya Gunung Pengamun-Amun sekedar longsor, maka longsoran itu pasti hanya akan menimpa lokasi di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini jelas bukan longsoran gunung. Antara desa Legetang dan Gunung Pengamun-Amun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Namun sungai dan jurang itu sama sekali tidak terkena longsoran. Jadi kesimpulannya, potongan gunung tadi malam seakan terangkat dan jatuh menimpa desa Legetang. Gejala lereng gunung akan longsor sebenarnya sudah diketahui 70 hari sebelum kejadian. Para pencari rumput, pakan ternak, dan kayu bakar melihat ada retakan memanjang dan cukup dalam di tempat itu. Tapi tanda-tanda itu tidak membuat orang waspada. Meski sering jadi bahan obrolan di Legetang, orang baru menghubung-hubungkan soal retakan itu setelah terjadi longsor. Siapa yang mampu mengangkat separuh gunung itu kalau bukan Allah yang Maha Kuasa? Sungguh kisah tenggelamnya Dukuh Legetang ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seketika itu tak hanya terjadi di masa para nabi, tetapi azab itu pun juga bisa menimpa kita di zaman ini. Bahwa sangat mudah bagi Allah untuk memusnahkan manusia-manusia zalim dan durjana dalam hitungan detik. Andaikan di muka bumi ini tidak ada lagi hamba-hambanya yang bermunajat di tengah malam meminta ampunannya, mungkin dunia ini sudah kiamat. Untuk memperingati kejadian itu, pemerintah setempat mendirikan sebuah tugu yang hari ini masih bisa dilihat siapapun. Di tugu itu ditulis dengan plat logam, Tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang, serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengamun-Amun. Sekian cerita yang bisa saya ceritakan. Semoga video-video yang saya buat bisa menambah pengetahuan atau hanya menjadi sebatas hiburan untuk teman-teman semua. Silakan tulis di kolom komentar jika ada kritik, saran, atau info yang belum saya sampaikan, serta like jika kalian suka dengan video ini, dan subscribe untuk mengetahui update video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.